Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Mawaddah SCMT sebagai salah satu dosen program studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Pada video ini saya akan menampilkan salah satu proses pembelajaran mata kuliah matematika rekayasa sebagai bagian dari portofolio unsur pengajaran dalam penilaian dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan secara singkat komponen delivery, interaction, dan assessment yang akan ditampilkan pada video ini. Di mana pada komponen delivery ini, saya akan menyampaikan materi secara sistematis sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah dibuat. Untuk komponen interaction, diwujudkan melalui komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, diskusi, tanya jawab, serta pemberian umpan balik selama proses pembelajaran. Dan komponen assessment dilakukan melalui penilaian berupa observasi partisipasi mahasiswa, hasil diskusi atau latihan, dan penyelesaian latihan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada mata kuliah matematika rekayasa ini merupakan mata kuliah wajib, salah satu mata kuliah wajib pada program studi teknik lingkungan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep dasar, algoritma, penerapan berbagai metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang sulit diselesaikan secara analitik. Selain itu, mahasiswa juga dilatih memanfaatkan perangkat lunak sebagai alat bantu analisis dan pemodelan dalam menyelesaikan berbagai persoalan rekayasa. Pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun sebelum perkuliahan dimulai, di mana pada RPS memuat capaian pembelajaran lulusan atau CPL, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, serta sub-CPMK. Untuk capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini ada dua, ada CPL 8 dan CPL 4. Untuk CPL 8, lulusan mampu mengaplikasikan keterampilan piranti lunak dan modern untuk menelaah fenomena lingkungan di Sumatera, Indonesia, dan global. Sedangkan CPL 4 adalah menguasai konsep, teori, dan keterampilan sains dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi, serta rekayasa dasar atau basic engineering dan atau manajemen humaniora atau basic management dan atau desain dan seni dasar basic art design. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah matematika rekayasa ini ada 3. Yang pertama adalah CPMK 8.3, yaitu mahasiswa mampu menggunakan piranti teknik modern dan spesifik untuk pemodelan. Dalam hal ini, mahasiswa akan menggunakan perangkat lunak komputer atau laptop, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Dan yang kedua, CPMK 4.12. Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan berkaitan dengan polinom, sistem, persamaan linear, dan matriks di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, CPMK 4.13. Mahasiswa mampu menggunakan konsep trigonometri sederhana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah materi pada pertemuan kelima, yaitu metode Newton-Raphson. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar metode Newton-Raphson, melakukan proses iterasi secara sistematis menggunakan perangkat lunak, menganalisis hasil yang diperoleh, serta mengimplementasikan metode menggunakan laptop dengan perangkat lunak Microsoft Excel untuk menyelesaikan persamaan atau permasalahan rekayasa. Pembelajaran dilaksanakan dengan bentuk tatap muka secara langsung, menerapkan metode contextual learning, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga bisa mengaitkannya dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Pada proses pembelajaran ini, mahasiswa nantinya akan berdiskusi, mengerjakan latihan, mempraktikkan penyelesaian metode tersebut menggunakan metode Newton-Raphson, menggunakan Microsoft Excel, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual, aktif, dan aplikatif. Selanjutnya, saya akan memulai proses pembelajaran mata kuliah matematika rekayasa pada pertemuan minggu kelima. Selamat mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
semuanya? Sudah ya. Oke, kita ketemu ya untuk mata kuliah Matematika Rekayasa pertemuan ke-5 ya, sudah masuk ke pertemuan ke-5. Sebelumnya saya akan absen dulu. Feby Cynthia Putri, Angelia Dwi Susmita, Zakwan Afkan, Rahila Kaisarisa, Najwa Pramesta Zingga, Lindung Nadifa Laila Sejati, Mutia Imelda, Hanim Zakia, Nadia Putri Salsabila, Anggraini Novi, Nur Putri Zahra Istiqomah. Ada yang belum panggil? Satu aja ya. Kamu namanya siapa? Naura. Oke. Baik, kita lanjutkan ya materi pertemuan ke-5. Kita akan masuk materi Newton Raphson. Nah, sebelum saya akan membahas Newton Raphson, saya mau bertanya dulu ke kalian, materi apa yang sudah dipelajari sebelum masuk materi hari ini? Masih ingat? Oke, ada yang bisa jelaskan atau menyebutkan materi apa yang sudah dipelajari di minggu-minggu sebelumnya? Silakan angkat tangan. Materi apa yang sudah dipelajari? Ya, silakan angkat. Dissection yang bagi dua ya. Terus regulasi. Udah 3 ya metode di matematika rekayasa ini yang sudah kalian pelajari. Metode itu kemarin di awal disebutin nggak? Metode dalam matematika rekayasa itu ada 2, metode terbuka dan tertutup. Kalau metode dissection itu terbuka atau tertutup? Kenapa dia dikatakan tertutup? Iya, karena dia menentukan titik di antara 2 titik. Jadi dikatakan metode tertutup. Selain itu, kalau iterasi titik tetap, metode terbuka atau tertutup? Tertutup. Terbuka. Kenapa terbuka? Kenapa dikatakan iterasi titik tetap itu metode terbuka? Hanya membuat tebakan, benar? Titik tetap? Ya, hanya satu tebakan di awal. Ya, jadi kenapa dia terbuka? Kan kalau metode bagi 2 tadi udah jelas, ada 2 tebakan awal. Yang mana itu artinya bracket. Bracket itu artinya dikunci ya. Ada awal sama ada akhir, ibaratnya dikumpul. Ibaratnya ada tanda kurung, itu dikunci di awal sama di akhir. Itu maka dikatakan tertutup. Nah, kalau yang iterasi tetap tadi ada berapa tebakan awal? 1. Kalau 1 berarti sisanya kan bebas, ya. Berarti nggak terkunci, nggak terkungkung ini, ya kan? Maka dikatakan metode terbuka. Kalau yang satu lagi, regulasi itu apa? Metode terbuka apa tertutup? Kenapa tertutup? Kenapa dikatakan tertutup? Apakah dia sama memiliki 2 tebakan awal seperti dissection? Sama. Nah, tapi apa bedanya sama dissection? Apa bedanya dissection sama regulasi? Apa bedanya? Terletak pada kecepatan iterasinya, benar nggak? Berarti kita mendapatkan jawabannya itu lebih cepat regulasi dibandingkan ya. Nah, kita masuk ke materinya, metode Newton Raphson ya. Kedua metode yang sebelumnya sudah
sudah dibahas, menurut peneliti itu masih ada kurangnya, ya, dirasakan masih belum memuaskan. Maka muncullah ada seorang dulu namanya Newton. Ya, Newton ini sering ya kalau di sains-sains itu kan muncul namanya. Nah, si Newton ini memperkenalkan metode baru sesuai nama dia. Tujuannya metode Newton. Kalau kalian nanti menciptakan sesuatu hal pakai nama kalian, ya, metode Naura misalnya kayak gitu. Ya kan? Kalau misalnya kalian buat quote dari kata-kata kalian sendiri kan sedikit ya. Kayak siapa? Naura 2026. Gitu kan? Si Naura tuh kayak gini juga, tapi dia menciptakan suatu metode yang baru, ya. Nah, apa aja sifat dari metode Newton ini? Yang pertama ciri-cirinya, kita tidak perlu mencari dua fungsi yang berbeda tanda. Nah, selama ini kalian kalau mengerjakan metode yang sudah dipelajari itu ada hubungannya sama perbedaan tanda. Maksudnya apa, Bu? Tanda positif sama negatif. Itu berpengaruh ke konvergensinya atau iterasinya. Kalau di sini nggak perlu kita pakai kayak gitu. Nanti kita lihat contoh, ya. Yang kedua, yang jelas iterasinya atau konvergensinya akan lebih cepat. Artinya apa? Kita akan menemukan jawaban itu, akar-akar persamaan itu X-nya akan kita temukan jauh lebih cepat dibandingkan regularisasi dan disjunction. Nanti kita lihat contohnya. Kita bandingkan dengan soal-soal latihan kalian kemarin, pakai dissection, pakai regularisasi. Kita coba kali ini pakai Newton Raphson. Benar nggak kata Bu Nurul itu lebih cepat? Kita buktikan si metode Newton, ya. Ketiga, perlu menghitung turunan. Nah, ini bedanya dari dissection. Dissection artinya bagi dua. Berarti ada dua tebakan. Ya. Tebakan 1 ditambah tebakan 2 dibagi 2. Regularisasi apa? Pakai apa dia regularisasi? Ingat regularisasi kenapa? Pakai persamaan. Ya, apa rumusnya? Tebakan kedua dikurang fungsi kedua dikali tebakan kedua dikurang tebakan awal dibagi kedua dikurang fungsi pertama. Jadi pakai rumus sama, ya. Dia tetap menggunakan, tapi tebakannya hanya 1 atau 2. Regularisasi ada 2 juga, ya. Nah, kita lihat ya, kalau di Newton Raphson itu kita pakai bantuan turunan. Ingat nggak turunan? Kalau X kuadrat turunannya berapa? Paham nggak? X kuadrat turunannya berapa? Gimana caranya? Bagaimana caranya? Coba, masih ingat? X kuadrat SMA nih, turunannya berapa? 2 X. Gimana caranya? Ini pangkatnya kita kalikan ke depan. Di depan ini ada berapa angkanya? 1, ya. Berarti 2 dikali 1 juga. Pangkatnya itu dikurang 1, jadi 2. Jadi kalau 4X pangkat 3 berapa? Berapa? 12X. Paham? 4 dikali 3 X-nya pangkatnya dikurang 1. Masih ada yang bingung? Ingat caranya? Ya. Kalau ini kalian nggak tahu, nanti nggak bisa menurunkannya, ya. Oke. Jadi ingat ya, kalau Newton Raphson itu, kalau next ditanya, ya, apa bedanya metode Newton ini? Pakai fungsi, ya, F aksen X. Sekarang kita lihat
di atas atau di layar di slide. Metode Newton Raphson ini metode yang paling banyak digunakan, ya, karena konvergensinya cepat dan dia mudah, hanya menggunakan turunan. Kalau turunan lawannya apa? Integral. Integral tuh sebenarnya sama, cuma yang lebih sulit kalau namanya menaikkan, lebih enak turunan. Suatu grafik fungsi x, katakanlah di sini fungsi x ya, grafiknya seperti ini. Nah, kita mau menentukan berapa x-nya. Kita mau mencari nih x-nya. Pakai Newton. How? Bagaimana? Dengan menemukan dengan mendapatkan satu tebakan saja. Misalkan kita katakan tebakan awalnya adalah 1, atau kita katakan x1 deh, ya, kita katakan x1. Di sini tebakan awal sudah kurang 5 sama dengan 0. Oke, untuk menjawab soal ini Ibu harus mempunyai tebakan awal, yaitu kita katakan adalah x1. X1 nya mau berapa? 1. Sudah, kemudian hitung, apa yang dihitung? Fungsi x. Berarti itu maksudnya apa? Dari rumus ini ganti x-nya menjadi 1. Berarti fungsi x sama dengan x kuadrat dikurang 5. Mana x-nya adalah 1. Berarti 1 kuadrat dikurang 5 berapa? 1 dikurang 5 berapa? 4. Ya. Kemudian hitung turunan fungsi aksen x berapa? Dari fungsi x-nya adalah x kuadrat dikurang 5. Turunannya berapa nih? Dari 2x. Ada lagi lanjutannya? Berarti turunan dari ini adalah 2x. Ya. Baru kita menentukan tebakan kedua, yaitu x2. Apa rumusnya aja? Apa rumusnya? F. Ada aksennya nggak? Fx 1 dibagi F aksen 1. Nah, berarti kalau tadi x-nya 1 berarti 2 dikali sama dengan x2 sama dengan berapa fx1 nya tadi? Minus 4 dibagi f aksen x-nya, berarti x2 nya minus 2. Udah selesai? Belum. Kemudian kita hitung fungsi x kuadrat dikurang 5 nya kalau kita ganti menjadi berapa? Minus 2. Berarti berapa? Minus 2 pangkat 2 kurang 5 berapa? 4 kurang apa dengan? Benar nggak? Udah? Terdapat fungsi x2 nya. Setelah itu katanya nanti dicek error. Nah, di soal kan belum tahu errornya berapa. Kalau katanya misalnya f min 2 nya itu kurang sama dengan dari error, misalnya kita katakanlah errornya berapa ya? Errornya misalnya 0,5. Berarti minus 1. Minus 1 sama 0,5 lebih besar mana? Nih, ulangin ya. Ibu kecepatan. Ini kita udah mengambil keputusan. Ya, F2 nya kan udah dapat F2 nya. Dapatnya
minus 1. Kita dapat berarti F min 2 nya itu tadi adalah minus 1. Errornya, ini contoh aja. Errornya dikasih tahu katanya adalah 0,5. 0,5 sama minus 1 mana yang lebih besar? Berarti ini benar ya kayak gini. Benar? Berarti ini validasi. Nah, kita lihat algoritmanya. Katanya kalau fx2-nya lebih kecil dari error yang diketahui, maka akarnya itu sudah selesai. Berarti jawabannya ada di akar x sampai x2. Tadi tebakan pertamanya berapa? Ini tebakan awal, benar nggak? Ya kan? Nah, di x2-nya kita mencari nilai x2, artinya x2 itu kan nilai yang baru. Atau nilai x untuk bisa dapat ini jawabannya mendekati 0 atau sama dengan 0, ya. Berarti x2-nya adalah berapa tadi? Minus 2. Paham? Berarti x untuk jawaban ini adalah minus 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikurang 5. Gak salah lah Bu, 4 kurang 5 kan bukan 0. Ya itu namanya pakai metode. Paham ya? Dia tidak akan pas dapat jawabannya seperti ini. Contoh saja. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya errornya itu lebih besar daripada x2-nya? Berarti langkah selanjutnya ngapain? Ini pasangnya. Kalau tadi katanya lebih kecil sama dengan error, maka itulah jawabannya. Berarti akar persamaannya atau x yang kita cari itu adalah x2. Tapi kalau misalnya Bu, fx2-nya ternyata lebih besar daripada error, berarti kita ulang lagi dari awal. Paham? Berarti kita menentukan tebakan yang baru. Tapi bagaimana menentukan tebakan barunya? Kita pakailah rumus seperti ini. X1-nya kita pakai menjadi nilai x2 yang baru. Nanti kita coba pakai x1. Bisa dipahami? Di sini ada soal ya, katanya hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3. Fx sama dengan x pangkat 3, ya. X pangkat 3 ditambah x pangkat 2, ya, itu pangkat ya artinya, dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Di mana kita harus mengecek nilai errornya adalah 0,0001. Atau kalau dipangkatkan itu sama dengan 10 pangkat berapa? Pangkat 4. Ingat aja ada berapa angka di belakang komanya. Ya, 10 pangkat minus 4, ya. Oke. Kita lakukan algoritma yang tadi. Biar kalian nggak bingung algoritmanya, kalian cukup pas saja. Nah, perpindahan kembali biar dia lebih tidak kita lupa ya. Start katanya. Tentukan tebakan awal yaitu x. Kita mencoba berapa yang satunya? 1 aja ya. Kan kita ada turunan, benar nggak? Kita turunkan dulu soal ini. Coba bantu saya yuk buat turunan dari fx. Ayo, berapa turunannya? 3x pangkat 2 terus tambah 2x. Oke, kita sambil ngerjain contoh soal. Contoh soal sebelumnya ini bukan. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Sama ya? Oke, yang lain boleh buka laptopnya sekarang. Dibuka Excel-nya. Jangan lupa dikasih kurung hak dari setiap sukunya ya. Mana yang harus dikali, mana yang harus dibagi, dikurang, ditambah. Jangan salah kurungnya, bisa mempengaruhi hasilnya. Misalnya 10x berarti kita tebakan x yang adalah 1, 10 dikali 1. Itu dikurung dulu. Baru ditambah lagi berapa? Ya. Dikurang 5x kuadrat. Berarti 5 dikali x-nya 1. Satunya itu dikurang dulu karena dia yang hanya satunya yang dipangkat 2 kan. 5 itu nggak ikut dipangkat 2 kan. Jadi 1 pangkat 2-nya dikurung dulu, baru 5 x pangkat 2-nya ikut dikurung. Jadi 2 kali itu.
sisanya punya tadi persamaan 12 plus 10x min 5x pangkat 2 min 5x pangkat 3. Nah, langkah pertamanya itu kita menentukan tebakan awal dulu. Jadi di sini saya pakai 1. Terus lanjut kita cari x1 nya. Caranya itu masukin nilai tebakan awalnya itu ke persamaan yang sudah dikasih email tadi. Jadi sini tambahan 12 plus 10 terus dengan dikali tebakan awal kita, terus min 5 dikali tebakan awal pangkat 2 min 5 min kurang 5 dikali tebakan awal pangkat 3. Terus jangan lupa dikurung tiap suku-sukunya. Terus diantar hasilnya 12 sama lanjut kita cari aksen x1 nya. Jadi persamaan yang tadi itu kita turunkan dulu. Jadi karena ini nggak ada x nya, jadi langsung aja. Jadi 10 itu turunannya menjadi 10 min 10x min 15 min 15x pangkat 2. Tapi kita masukin persamaan tadi ke tebakan awal tadi ke persamaan turunannya. Kita klik enter, caranya sama kayak tadi, hasilnya 15 sama teman-teman. Minus 15. Minus 15. Sama? Oke, lanjut. Next, cari apa lagi? Kita cari x2. Gimana cara mencari x2-nya? Tadi dengan tulisan tadi itu Apa rumusnya? tebakan awal dikurang dalam kurung fx1 Fungsi x-nya x-nya dibagi dengan fungsi turunannya. Terus kita klik enter, hasilnya 1,8. Kamu masuk Sama. setelah itu kita mencari fx2 nya. Caranya sama kayak yang fx1, cuma bedanya itu pakai x2 yang sudah kita tadi. Klik enter, hasilnya 15,36. Bayar teman-teman. Setelah itu karena ini minus, jadi kita harus ubah dulu ke plus Yang positif, yang harus positif. absolut, harus mutlak ya. Jadi kita pakai ABS yang S2 tadi itu kita di ABS aja. Plus lanjut kita cek error. Dengan rumus yang seperti tadi, jika nilai S2 yang sudah absolut ini kurang dari nilai error yang sudah di soal 0,65, jika kurang maka berarti, jika lebih maka lanjut. Nah, hasil iterasi pertama itu masih lanjut, jadi kita lanjut ke iterasi kedua. Ini x1 nya itu pakai rumus if juga, jika nilai ABS yang tadi itu kurang dari 0,05 maka dia akan berhenti lagi. Kalau enggak maka dia ambil nilai x2. Karena ini masih lanjut, jadi dia ambil yang nilai x2. Berapa x2-nya? Nilainya 1,8. Nah, coba lagi sampai iterasi ke 4. ketiga, masih berlanjut. Lanjut Iterasi keempat berhenti. Jadi nilai yang kita ambil itu adalah nilai x2 yang teman-teman. dapat nilainya 1,47035. kita beri suara ya. Itu adalah PR-nya kalian, harus latihan rajin-rajin di rumah. Cukup ya? Oke, nggak ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Ketemu lagi hari Kamis ya. Hari Kamis masuk ke minggu ke-6. Oke, sekian untuk hari ini. Kalau memang nanti ada yang ditanyakan, boleh silakan ke ruangan saya aja di Claudia kalau ada yang tidak jelas. Atau kalau masih bingung-bingung caranya gimana, coba kerjain manual. Oke? Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, Ibu tutup. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.